Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mendengarkan renungan dalam sermon pagi kita hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni setiap kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami datang di tengah-tengah kekudusan Engkau. Biar Tuhan terangi kami lewat firman-Mu, sehingga firman-Mu, renungan yang akan kami dengar, boleh menjadi rema bagi setiap hidup kami Bapa, menjadi terang dan pelita bagi setiap langkah kaki kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari sama-sama kita mendengarkan renungan kita pagi hari ini yang diberi judul Bersatu Kita Kuat. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia, seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, suatu ketika ada batang anggur kecil yang begitu bersemangat untuk hidup. Ia menghisap air dan mineral dari dalam tanah dan mulai tumbuh. Batang anggur itu masih sangat muda, namun ia cukup kuat untuk menopang dirinya sendiri. Lalu datanglah angin yang kencang disusul hujan deras hampir setiap hari. Salju pun tak ketinggalan. Butiran-butiran yang jatuh menimpa bahkan membekukan batang anggur itu. Batang anggur kecil sangat menderita. Ia menjadi lemah, tak berdaya. Dalam kondisi demikian, akan lebih mudah baginya untuk menyerah dan tidak usah lagi meneruskan hidupnya. Musim dingin begitu panjang dan batang anggur kecil semakin lemah. Kemudian ia mendengar sebuah suara memanggilnya. Ternyata suara itu datang dari batang anggur yang lain. Kesini, jangkau batangku, dan bergantunglah padaku. Tapi batang anggur kecil itu masih bimbang. Apa artinya ini? Tapi akhirnya ia berusaha menjangkau batang anggur lain yang tadi memanggilnya. Lihatlah, aku dapat menolongmu, kata batang anggurnya tersebut. Belikan saja carangmu padaku, dan aku akan menolong agar engkau dapat mengangkat kepalamu, katanya. Batang anggur kecil ini yakin bahwa ia akan aman. Sejak itu ia dapat berdiri tegak lagi. Angin, hujan, dan salju datang, tapi batang anggur kecil sudah menempel dan erat bersatu dengan batang anggur lainnya. Meskipun digoyangkan oleh angin dan badai, dibekukan oleh salju, mereka tetap kuat berdiri karena bersatu satu sama lain. Di dalam kesatuan itu, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga semuanya tetap bertahan, bisa tersenyum dan bertumbuh bersama. Saudaraku, persekutuan sangatlah penting. Meskipun secara materi kita mampu dan banyak hal yang dapat kita tangani sendiri, namun ada saat-saat di mana topangan sesama, khususnya saudara seiman, sangat kita perlukan. Ketika iman menjadi lemah karena beratnya tantangan hidup, ketika kesedihan melanda karena kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita butuh seseorang untuk sekedar mendengarkan isi hati kita, disitulah kehadiran saudara seiman sangat berperan. Di dalam kerjasama yang baik, ada tambahan kekuatan dan ada hasil yang lebih maksimal yang dapat kita peroleh. Pengkhotbah 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita harus lebih erat bersatu agar kita kuat dan menghasilkan sesuatu yang indah untuk kemuliaannya. Oh haleluya. Saudaraku, mari kita sama-sama merenungkan dua hal ini. Apa arti bersatu bagi kita? Apakah kita sudah berada dalam komunitas saat ini? Renungan kedua yang harus kita renungkan adalah mengapa persekutuan itu begitu penting? Bagaimana dengan persekutuan kita hari ini? Apakah persekutuan kita sudah menjadi persekutuan yang benar yang saling mendukung? Baiklah saudaraku, mari janganlah berjalan sendiri, sebab dalam kebersamaan kita saling menguatkan dan kita bisa bertahan. Kita mungkin kuat sendirian, tapi kita jauh lebih teguh ketika bertaut dan bertumbuh bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala.
Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bila renungan yang hanya singkat dan sederhana ini boleh memberikan kami sesuatu Tuhan, kesadaran akan Engkau. Bila Engkau mengajak kami terus berkomunitas, sehingga firman-Mu berkata janganlah kami meninggalkan jam-jam ibadah, meninggalkan perkumpulan-perkumpulan ibadah. Janganlah kami boleh melalui Tuhan komunitas di mana kami boleh berada di dalamnya, di mana kami Engkau panggil untuk menjadi satu, khususnya di gereja kami Tuhan, di tempat ini Tuhan, di JSS. Tuhan Yesus yang baik, mari dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya ada persekutuan yang indah Tuhan bersama dengan Engkau lewat teman-teman seiman kami. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, sehingga kami setiap hari semakin menyadari di dalam kesatuan hati dan kesepakatan hati Tuhan, kami boleh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan-persekutuan yang sudah begitu indah yang kami jalani, yang kami miliki Tuhan. Teruslah Tuhan Kau perbuat lebih ajaib lagi atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.